Halo, selamat siang Tribuners. Saat ini Anda sedang menyaksikan berita selebritas bersama dengan saya, Kusnul Asyaifah. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik untuk Anda dari selebritas tanah air. Dan inilah berita selebritas selengkapnya. Berita pertama datang dari Lesti Kejora yang kebingungan. Namanya menjadi meme hingga trending. Nama Lesti Kejora trending karena meme ini tanggapan Lesti. Sang pedangdut buka suara. Lesti bertengger di trending topik Twitter hingga pagi ini, Jumat 1 April 2022. Istri Rizky Bilar ini menjadi bahan meme setelah namanya dikaitkan memberikan tanggapan dalam hal apapun. Rupanya, hal tersebut baru diketahui Lesti. Ia bahkan bingung namanya bisa dijadikan meme tersebut. Rasa bingung wanita berusia 22 tahun tersebut karena selama ini ia tak pernah menerima pertanyaan seputar tanggapan akan hal apapun. Lesti menyebutkan ia juga kaget ramainya meme tersebut sampai kepada sang suami yang dengan spontan menanyakan hal tersebut. Kendati demikian, Lesti tak merasa keberatan. Lesti Kejora menegaskan ramainya meme tentang dirinya berisi ini tanggapan Lesti. Ia anggap hanyalah lelucon dan juga seru-seruan saja. Pesinetron Rizky Bilar merespon terkait adanya meme sang istri. Lesti Kejora yang tengah viral di media sosial. Nama Lesti Kejora memang tengah menjadi perbincangan akibat adanya meme tanggapan Lesti. Berikut wawancaranya. Enggak gitu, silakan mungkin boleh tinggal makan-makan, tinggal foto-foto gitu ya. Nanti siapa tahu kalau misalnya belum dijawab masih dicecer pertanyaan soal tanggapannya, silakan. Sebenarnya tadi atau kemarin ya, saya sempat bikin postingan gitu. Saya sempat nanya langsung sama istri saya. Cuma istri saya belum memberikan tanggapan apa-apa. Cuma senyum gitu kan. Nah, mungkin kali ini dia akan memberikan tanggapan. Makasih Pak. Terima kasih pertanyaannya Mas Adi. Nah, dari tadi juga dibahas juga kan sama abang-abang. Iya benar. Oke, berarti silakan kalian sih tanggapannya. Silakan. Tanggapannya terkait tanggapan Lesti. Saya sendiri bingung. Sementara ketika saya ditanya sih gak pernah jawab apa-apa, sih gak pernah ngomong apa-apa, yang lebih banyak ngomong suami saya. Jadi bingung. Ya, buat saya sih selagi itu memang menjadi apa ya, hiburan, berkah, jadi bahasan yang baik, hal yang positif tidak masalah ya, sok silakan aja. Untuk hal-hal yang baik-baik memang enggak aja gitu. Sok nangga gitu ya. Berarti ya. Berarti atas tanggapannya Lesti sendiri ya tidak merasa dirugikan, orang itu lucu ya. Itu kan seru-seruan aja. Seru-seruan aja malah jadi seru ya. Ya karena saya pribadi nggak tahu apa-apa ini ada apa. Suami saya tiba-tiba pagi-pagi, sayang jadi gimana soal tanggapan Lesti? Apa itu sih? Nggak tahu. Terus sebelumnya emang nanggepin Lesti? Iya. Nggak tahu apa-apa. Dia tidak pernah memberikan tanggapan apa-apa karena lagi sibuk pumping untuk anaknya. Iya, orang lah tiba-tiba baru bangun udah ditanyain tanggapan apa? Perasaan selama ini yang lebih banyak ngomong mati lah gitu ya. Oh ya, tadi dia mau nambahin sedikit terkait kerjasama dengan Minigo. Berita selanjutnya, masih sayang dan cinta. Askara Parasandi belum ingin menganggap Nindi Ayunda sebagai mantan istri. Askara Parasandi Harsono mengaku masih sayang dan cinta dengan Nindi Ayunda. 10 tahun bersama membuat Askara tak bisa semudah itu menganggap Nindi sebagai mantan istrinya. Bahkan ia menilai upaya banding dan kasasi adalah wujud dirinya masih sayang dan mencintai Nindi Ayunda. Askara bahkan belum mau menyebut Nindi sebagai mantan istrinya karena ia menganggap proses kasasi yang masih berjalan. Askara Parasandi Harsono mengaku juga bahwa dirinya mengenal sosok Mahendra Dito, pria yang juga dikabarkan sebagai kekasih baru Nindi.
Berikut wawancaranya. Kalau pasca nanti dia wawancaranya. Kalau sekarang nanti nggak enak bicaranya. Nggak surprise. Banyak juta. Permohonan biasa. Berita selanjutnya, Christian Sugiono mengaku legowo pernah ditipu developer nakal. Sekarang menjadi hobi mendesain dan juga membangun rumah. Artis Christian Sugiono makin giat menunjukkan hobi-hobinya dalam mendesain dan juga membangun rumah. Diakui suami Titi Kamal itu, ia mulai menyukai bidang tersebut sejak pembangunan rumahnya pertama 15 tahun lalu. Diakui Christian, dirinya juga pernah memiliki pengalaman kurang enak dengan developer. Ia menyebut pernah ditipu developer, terlebih saat dirinya masih sangat awam soal desain dan juga bangunan. Dari kejadian tersebut, ayah dua anak itu banyak mengambil pelajaran agar lebih teliti saat melakukan proyek pembangunan. Diketahui, Christian Sugiono dan Titi Kamal belum lama menempati hunian yang begitu nyaman dan juga mewah. Ini merupakan rumah impian Titi dan juga Tian yang digadang-gadang mencapai 20 miliar. Berikut wawancaranya. Biasanya kan kita lempar ke kontraktor ya, tapi kadang-kadang kita sebagai owner juga harus menjaga, melihat supaya hasilnya sesuai. Nah dari situ gue sangat-sangat hobi dengan segala sesuatu yang membangun atau membuat gitu ya, kreativitas. Pernah punya pengalaman dengan tukang atau Oh banyak sekali. Salah satu rumah pertama saya ya ketika masih awam, istilahnya dalam tanda kutip apa ya, dikerjain sama yang namanya developer nakal lah, oknum gitu ya. Kenapa ya? Karena kita masih awam dan kita nggak terlalu paham. Kita tinggal bayar aja, tapi kemudian apa? Kok rumahnya nggak jadi, nggak sesuai dengan termin. Harusnya bulan ini udah jadi, tapi kok masih belum ada perkembangan yang berarti. Nah dari situ ya kita belajar bahwa kadang-kadang kalau misalnya kita terlalu menyerahkan segala hal pada orang lain dan orang lain itu punya tendensi untuk dalam tanda kutip curang atau nakal, ya kita salah sendiri juga gitu ya. Memang nggak gampang bangun rumah, itu sangat berkaitan dengan cash flow, sangat berkaitan dengan uang. Ada masanya ketika apalagi bahan bangunan tiap tahun naik. Kalau misalnya nggak pinter-pinter mengatur keuangan, bisa-bisa gagal, ya, nggak berhasil. Berita selanjutnya, terus melaju 3 dekade, Dewa 19 rilis lagu terbaru yang berjudul Juliet. Elo sebagai vokalis mencuri perhatian. Grup band Dewa 19 rilis single terbaru berjudul Juliet yang menggandeng Elo sebagai vokalis. Tak terhentikan, ekspresif dan legendaris adalah 3 kata yang mempresentasikan Dewa 19. Di sepanjang perjalanan 30 tahun perjalanan musiknya. Tahun 2022 merupakan 30 tahun atau 3 dekade Dewa 19 berkarya di kancah musik tanah air. Pada tahun ini pula, Dewa 19 menambah sinergi baru,
yakni bergabungnya Marcelo Tejio alias Elo sebagai vokalis. Dengan formasi band yang terus dinamis, hal ini membuktikan bahwa Dewa 19 mempunyai fondasi konsistensi yang kuat dalam berkarya. Lirik khas Ahmad Dhani dan suasana instrumental musik yang baru akan ditemukan di lagu Juliet. Single ini dapat dimulai dan dapat didengarkan pada 1 April 2022 di berbagai layanan musik streaming. Berikut wawancaranya. Ada yang mau disampaikan karena ini sebenarnya sudah sangat dinanti ketika Elo itu in frame dengan personil Dewa 19 yang lain, karena memang sudah viral sendiri di sosial media dan memancing rasa pengen ketahuan, disambut gegap gempita ya Elo ya. Oke, Mas Dhani, ada yang mau disampaikan? Mengapa sudah lama sekali akhirnya Mas Dhani membuat lagu baru? 15 tahun membuat lagu baru untuk Dewa 19, karena kita tahu Mas Dhani selama ini juga selalu berkarya, bikin panggung dan lain sebagainya, tapi ini lagu baru, Juliet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini bukan lagu baru, Mbak Relni dan rekan-rekan wartawan semua. Lagu ini saya ciptakan di tahun 2010. Coba low-nya dikecilin dikit, low-nya terlalu low, ya kan? Low. Nah ini enak. Oke. Jadi lagu ini sebenarnya single yang akan kita buat bersama Once. Jadi Once waktu itu sudah take vokal, tapi dia lupa. Once lupa. Jadi mungkin karena sudah 12 tahun, saya sempat ngecek ke Once waktu itu. Bukan ngecek sih, nanti ceritanya nanti ya. Nah, dari awal 2010 dulu. Tahun 2010 saya waktu itu single terakhir kita adalah Bukan Manusia Biasa, yang sudah pernah saya ceritakan bahwa itu adalah. Berita selanjutnya, fokus bisnis Baim Wong gandeng pengusaha digital kreatif. Tampaknya Baim Wong tak main-main untuk menekuni dunia bisnis, khususnya di bidang digital kreatif. Setelah membangun perusahaan kreatif digital, yaitu Tiger Wong Entertainment, Baim Wong kini bekerja sama dengan seorang pembisnis. Pembisnis sukses ini bernama Ricky Wijaya di bawah Adya Group. Pria kelahiran 1981 itu ternyata mempunyai alasan tersendiri menggandeng Ricky Wijaya untuk urusan bisnis. Baim mengatakan, Ricky Wijaya di bawah naungan Adya Group bukanlah yang pertama mengajaknya untuk bekerja sama. Namun suami Paula Ford Helen ini menyebut cukup selektif dalam mencari partner untuk bekerja sama. Sama seperti Baim, rupanya Ricky juga merasa memiliki kesamaan chemistry untuk melakukan bisnis bersama. Dengan adanya kolaborasi ini, Baim Wong bertekad untuk melebarkan sayap bisnisnya, terutama dalam segi hospitality, merchandising, food, dan beverage, sampai dengan bisnis animasi. Berikut wawancaranya. Nggak pernah tahu akan menjadi seperti ini, yang sebenarnya awalnya saya itu YouTube dan juga saya buat acara untuk TV. Sebenarnya itu awalan saya. Uangnya dari mana? Sebenarnya uangnya dari situ. Uangnya itu benar-benar pelan-pelan kumpulin, yang akhirnya kok sekarang saya punya animasi, sekarang saya lagi bikin film, dan berkembang. Saya nanti kalau misalnya dipertanyakan juga nanti akan saya sebutin apa aja, tapi sebisa saya. Nah, seiring dari situ, saya itu bertemu dengan Ricky. Ricky ini adalah CEO dari Adya Group, yang sebenarnya juga saya sudah ditawarkan banyak sama perusahaan-perusahaan besar
karena dia melihat mungkin ya hasil kerja saya, ya bisa dilihat juga ya di Kiano Lalala ya, saya itu nggak pernah nggak pernah mau jadi yang kedua. Saya selalu tuh pengen pemain terbaik lah, pemain terbaik. Nah terkadang mereka itu yang jeli-jeli melihat pekerjaan seperti itu, mereka menghubungi saya, dan banyak juga yang mau bergabung sama perusahaan saya. Tapi kembali saya. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritas bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Selamat siang dan sampai jumpa.